Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Finansial Sehat yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan saya Mumu Mubarak dalam Omeka, obrolan menjelang buka puasa. Semoga puasa kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan puasa dan juga bisa menjalankan aktivitas-aktivitas atau kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, pernah nggak terbayang seandainya kita hidup di sisi atau pinggir sebuah sungai, yang sungai itu mengalir, airnya mengalir dengan jernih dan dengan aliran yang tenang gitu. Mengalir tapi dengan tenang, airnya jernih. Kira-kira kalau kita hidup di sisi sungai seperti itu, mungkin nggak tubuh kita kotor? Rasa-rasanya tidak mungkin. Karena setiap kali tubuh kita kotor, kita bisa berenang di sungai atau kita bisa mandi di sungai karena airnya jernih. Kemudian kita bersihkan tubuh kita. Nanti bangkit lagi, begitu nanti kotor lagi kita mandi lagi di sungai. Kotor lagi, mandi lagi di sungai. Insya Allah kita akan senantiasa bersih dengan wasilah sungai tersebut. Nah, demikian juga sebetulnya kehidupan rohani atau kebersihan rohani seorang kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu bagi kita. Yang kata Rasul, antara sholat 5 waktu, dari sholat yang satu ke sholat berikutnya itu akan menghapuskan dosa yang kita perbuat selama masa itu. Sekarang sholat duhur, kemudian nanti sholat asar. Sholat asar akan menghapus dosa-dosa kita antara duhur sampai asar. Datang sholat maghrib akan menghapus dosa yang kita perbuat antara sholat asar sampai sholat maghrib dan seterusnya. Namun tentunya ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Jangan dipermainkan ya. Ini dosa-dosa kecil. Kemudian ada juga dosa-dosa yang tidak cukup ditebus dengan sholat. Ada dosa yang bisa ditebus dengan zakat, dengan sedekah, dan ada dosa yang harus ditebus dengan ibadah haji. Namun, hadirin sahabat Finansial Sehat yang dimuliakan Allah, ternyata ada satu dosa, ada dosa-dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala atau dengan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, sedekah, ataupun ibadah haji. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau bersabda, ada dosa. Ya, di antara dosa-dosa itu ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, sedekah, bahkan haji. Namun Anda tahu dosa tersebut bisa dihapus dengan apa? Dengan sebuah amalan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Rasul menyebutkan atau meneruskan, namun dosa ini akan bisa dihapus dengan jerih payahnya seseorang yang bekerja mencari nafkah. Bayangan saudara-saudara sekalian, ada satu dosa yang bisa terhapuskan oleh jerih payahnya seseorang, sungguh-sungguhnya seseorang di dalam mencari nafkah, bekerja. Maka ini menunjukkan betapa mulianya aktivitas bekerja mencari nafkah. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apabila seseorang di malam hari merasa letih, merasa lelah karena siang harinya bekerja, maka pada malam hari itu Allah akan menurunkan ampunan baginya. Subhanallah. Bagi orang-orang yang bekerja, Allah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa.
Allah akan memberikan ampunan baginya di malam hari ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh di siang hari, dan baginya diberi fasilitas akan dihapuskan dosa, di mana dosa itu tidak terhapus oleh ibadah-ibadah yang lainnya, namun hanya bisa dihapuskan oleh ibadah bekerja mencari nafkah. Ada satu cerita lagi yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat Sa'ad Al-Ansori. Suatu hari ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, dan kondisi sahabat ini sungguh mengenaskan karena tangannya sahabat tadi itu hitam dan melepuh. Kemudian Rasul bertanya, kenapa tanganmu hitam dan melepuh? Dijawab oleh sahabat-sahabat yang lain, wahai Rasulullah SAW, sahabat kita ini tangannya hitam dan melepuh karena dia adalah orang yang pekerja keras. Dia mencangkul tanah, dia menggali tanah dengan tangannya sendiri untuk menafkahi keluarganya, untuk mencari uang, ya, menafkahi keluarganya. Kemudian apa yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian? Sungguh di luar dugaan. Lalu Rasulullah SAW meraih tangan sahabat tadi, ya, sahabat yang tangannya hitam dan melepuh itu, lalu dicium oleh Rasulullah SAW. Tangannya dicium baginda Rasul. Bayangkan, kita selama ini bisa mencium tangan kiai, senangnya luar biasa. Kita bisa mencium tangannya para habaib, senangnya luar biasa. Apalagi kita bisa mencium tangannya baginda Rasulullah SAW, pasti kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kalau ini sahabat tadi tidak hanya mencium tangannya Rasul, tapi justru tangannya dia dicium oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, Allahu Akbar. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya orang tersebut. Tangannya justru dicium oleh Rasulullah SAW. Tatkala setiap orang berlomba-lomba untuk mencium tangannya Rasul, tapi dia justru tangannya dicium oleh Rasulullah SAW. Hadirin sahabat finansial sehat yang dimuliakan Allah, hal ini menunjukkan betapa besar penghargaan Allah, penghargaan Rasulullah SAW kepada para kepala keluarga, kepada para orang-orang yang bekerja untuk mencari nafkah demi anak istri, demi keluarganya. Allah dan Rasulnya menempatkan pada derajat yang sangat mulia. Oleh karena itu, pesan saya kepada para sahabat-sahabat yang saat ini bekerja, apapun jenis pekerjaannya, apakah Anda bekerja sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai apapun, atau sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, ya, apapun pekerjaan Anda yang Anda niatkan bahwa bekerja itu di dalam rangka untuk mencukupi kehidupan keluarga, teruslah bekerja, jangan patah semangat. Tidak ada pekerjaan yang mudah memang, tidak ada pekerjaan yang hasilnya instan memang. Semuanya harus dilalui dengan berbagai jerih payah. Tapi teruslah semangat, jangan putus asa. Karena kalaupun Anda lelah, maka insya Allah lelah Anda itu akan menjadi lillah. Kalau sudah menjadi lillah, maka hasilnya insya Allah akan barokah. Hasilnya akan barokah, hasilnya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Tidak ada apa-apanya kita mulia di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah. Tapi justru dengan amal ibadah, dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja yang halal, mencari nafkah, itu akan menempatkan posisi kita pada derajat yang sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan bagaimana Rasul saja mencium tangan orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh tadi. Sungguh ini motivasi yang sangat luar biasa bagi kita sebagai pekerja, ya, apapun posisi kita di dalam bekerja mencari nafkah, ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi sehingga kita terus bisa bekerja dengan benar secara halal, ya, demi mencukupi kehidupan ekonomi keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.